Saudara, Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur menangkap suami istri pelaku pemalsuan minyak goreng premium yang diisi minyak goreng curah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengisi jerigen maupun botol kosong dengan minyak goreng curah, kemudian diberi label merek tertentu. SP dan istrinya GR, warga Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur ditangkap setelah polisi menyelidiki laporan warga soal beredarnya minyak goreng premium palsu di pasaran. Pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti berupa jerigen berisi minyak goreng premium palsu siap jual dan kelengkapan peralatan lainnya yang digunakan untuk memalsukan minyak goreng. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengisi jerigen maupun botol kosong dengan minyak goreng curah, kemudian diberi label merek tertentu. Hasil dari pengemasan ini kemudian dijual di beberapa toko di Kabupaten Malang dengan harga Rp300.000 per karton. Sementara untuk harga normalnya, satu karton minyak goreng premium mencapai Rp400.000. Pelaku mengaku menjalankan aksinya selama 3 bulan karena tergiur keuntungan yang tinggi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Bahwasannya tersangka mengedarkan di toko itu melalui minyak curah, akhirnya dibuat seperti sangkul. Bisa lihat rekan-rekan terkait perbedaannya dari asli dan palsu. Lihat dari yang disampaikan Pak Kapolres itu terkait dari fisiknya kelihatan. Dari fisik sudah kelihatan berbedanya sangat jauh. Ya, kentang terus kok masih ada kalau nggak salah dulu, terus nawari curah juga, curah asli. Nah, curahnya itu waktu itu masih banyak tapi minta asli, minta asli Santo gitu ya. Kebetulan informasi yang saya ambil itu curahnya dari Sanko itu. Jadi saya punya itu langsung saya kasih gitu stiker Sanko itu. Saudara, Satgas Pangan Polda Jawa Tengah dan Kementerian Perdagangan menyita hampir 90.000 minyak kita kemasan botol 1 liter di sebuah pabrik di Karanganyar, Jawa Tengah. Penyitaan dilakukan karena isi produk tidak sesuai takaran yang tertera pada kemasan. Sidak dilakukan setelah Polda Jawa Tengah menemukan produk minyak kita yang isinya tidak sesuai takaran beredar di pasaran. Polisi telah menguji isi minyak kita ukuran 1 liter yang ternyata isinya hanya 976 ml atau kurang dari takaran pada kemasan. Dalam sidak di pabrik PT Kusuma Multi Remaja, Satgas Pangan Polda Jawa Tengah menyita 89.856 botol minyak kita disita. Polisi telah memeriksa 8 saksi terkait dugaan kecurangan isi minyak kita tersebut. Artinya variatif, ada kekurangannya yang 50 sekian mililiter, ada yang 40 sekian mililiter, dan kemudian ada yang 35 sekian mililiter, variatif dari samplingnya itu. Dan kemudian rata-ratanya adalah 976,20 mililiter. Artinya dari keseluruhan itu 125 botol diambil secara keseluruhan, rata-ratanya volumenya adalah 976. Dan itu sudah melebihi toleransi, rekan-rekan sekalian, karena sebagaimana ketentuan yang ada, toleransi adalah 15 ml sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Saudara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan 7 perusahaan di Surabaya, Jawa Timur yang mengurangi takaran minyak kita kemasan 1 liter. Dari 7 perusahaan, salah satu pemilik telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan 7 perusahaan atau produsen minyak kita yang produknya tidak sesuai takaran saat inspeksi mendadak di Pasar Tambahrejo, Surabaya, 14 Maret kemarin. Satgas Pangan Polda Jawa Timur pun langsung menyelidiki temuan itu dengan mengerahkan tim untuk melakukan uji sampel produk dari perusahaan yang disebut Mentan, serta mendatangi tempat produksi perusahaan tersebut. Kasubdit 1 Indaksi di Treskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Irwan Kurniawan bilang, 1 dari 7 perusahaan minyak kita yang diduga melakukan kecurangan adalah UD Jaya Abadi.
Dalam aksinya, UD Jaya Abadi menjual minyak goreng curah yang dikemas dan dilabeli minyak kita yang takaran isinya sudah dikurangi. Pabrik UD Jaya Abadi di kawasan Rungkut, Surabaya akhirnya ditutup paksa dan pemiliknya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur. Dari data yang kami dapat, ternyata begitu kita cek, salah satu perusahaan yaitu yang melakukan produksi yakni PT dari UD Jaya Abadi itu ternyata sudah kita lakukan penindakan pada saat tanggal 12 Maret yang lalu. Jadi untuk modus sendiri dari UD Jaya Abadi ini, dia pelaku usaha ini membeli minyak curah. Jadi bahan ini sebenarnya minyak curah dikemas ulang di dalam kemasan minyak kita dan diberi label minyak kita dan dijual ke pasaran dengan merek minyak kita. Merebaknya produk minyak kita yang tidak sesuai takaran membuat para pedagang geram. Pasalnya, mereka membeli dari distributor dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Pedagang pun berharap pemerintah segera menindak tegas para produsen nakal. Ya jelas dong, rugi sekali. Kan ini kurangnya juga lebih kurang 3 onan kalau ditimbang ya, kurang segitu. Ya rugi lah. Cuma nggak tahu ya kenapa ya, kita ini rakyat kecil ya sudah susah ya, kenapa bikin susah lagi. Olah pabrik ya kayak gitu ya. Iya. Temuan minyak kita kurang dari 1 liter juga menyulut protes dari para pembeli. Mereka merasa dirugikan dan berharap pemerintah tegas mengusut tuntas oknum produsen nakal minyak kita. Berapa Ibu dapatnya kalau Ibu beli di pasar harganya? 17,5. 17,5. Iya. Padahal HET-nya kan 15.700 Ibu. Iya. Harapannya kan Ibu nih kepada pemerintah. Ya harapannya ke depan tuh ya, kalau memang isinya 1 liter ya jangan dikurangi lah, kasihan. Ya apalagi sekarang itu puasa mau lebaran, kebutuhan seperti rakyat kecil itu kan sudah ya sih jujur aja. Harapannya apa Bu? Harapannya ya tetap 1 liter, nggak bisa dikurangi gitu loh Mas. Oke, bisa. Pemerintah ya harus tegas lah Mas, ya, karena dengan adanya mau lebaran kayak gini, masyarakat dibikin resah. Rugi juga ya Pak ya. Iya. Tapi di rumah pakai minyak kita juga Pak. Pakai minyak kita Pak. Dan baru tahu beritanya kalau ada pengurangan atau seperti apa? Ya baru tahu ya. Merespons keresahan masyarakat, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginstruksikan aparat penegak hukum untuk memenjarakan seluruh pelaku kecurangan minyak kita di pasaran. Zulhas juga memastikan minyak kita hasil produksi perusahaan nakal sudah disita, sehingga masyarakat tak perlu lagi khawatir untuk membeli minyak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah ragu-ragu, ya beli minyak kita yang sudah tertulis di situ, mereknya, produksinya. Kemarin yang nakal sudah dipenjarakan, ya kalau lebaran orang puasa ada yang nakal-nakal ya dipenjarakan. Ya. Produk yang sudah terjual gimana Pak? Ditarik atau gimana Pak? Ditutup kan ditangkap semua udah aman ya. Kalau yang sudah tersebar itu apa? Yang kurang-kurang itu Pak dari perusahaan tertentu yang sudah diamankan itu? Iya, penjarakan, nggak ada lagi tawaran. Produknya Pak? Produknya ditarik atau enggak Pak? Ditarik, diambil disita kan sama polisi. Sebelumnya, dari hasil sidak di Pasar Tambah Rejo, Surabaya, minyak kita 1 liter yang dijual rata-rata hanya berisi 700 ml per kemasan. Satgas Pangan Mabes Polri telah menindaklanjuti temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran dan menetapkan 10 tersangka di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk informasi selengkapnya kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Alfian. 1 dari 7 perusahaan yang curang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana dengan proses hukum terhadap 6 perusahaan lainnya? Ya, selamat siang Johan dan juga saudara. Ini memang 1 dari 7 perusahaan yang diduga melakukan kecurangan dalam pengemasan minyak goreng merek minyak kita, yaitu kurang dari 1 liter tidak sesuai dengan takaran yang tertulis di di bungkusnya. Ini memang masih dalam terus penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian
melalui Satgas Pangan Polda Jawa Timur sendiri. Hingga saat ini memang yang baru ditetapkan sebagai tersangka yaitu owner dari usaha dagang Jaya Abadi yang menggunakan modus operandi ini membeli minyak curah dan juga akhirnya membuat kemasan dan memerekkan dengan nama minyak kita. Sementara 6 perusahaan lainnya begitu yang diduga juga merupakan memiliki kecurangan begitu untuk mengurangi takaran dari minyak kita sendiri yang tersebar di Jawa Timur. Ini seperti ada di Ponorogo, di Kudus, juga di Gresik, serta juga Surabaya. Ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut dari Satgas Pangan Polda Jawa Timur. Ini berdasarkan laporan atau temuan baik dari pemerintah kota, kabupaten, hingga kemarin sidak yang dilakukan oleh Menteri Pertanian ke salah satu pasar tradisional, tepatnya di Pasar Tambah Rejo Surabaya, di tempat saya melaporkan tadi. Kami juga berusaha untuk mencari dan menakar sendiri begitu Jihan dan juga saudara dari tadi pagi dan hingga siang ini memang masih banyak stand pedagang yang menjajakan minyak goreng dari sebagian besar perusahaan yang diduga melakukan kecurangan tersebut. Kami juga menakar tadi salah satunya kemasan botol begitu Jihan dan juga saudara, yang kemasan botol dalam kemasan tertulis 1 liter minyak goreng minyak kita. Saat kami ukur kembali, kami takar kembali dengan alat ukur gelas takar begitu, ternyata tidak mencapai 1 liter, hanya 700 mililiter. Nah, ini yang menjadi perhatian lebih dari pemerintah, dari tingkat bupati maupun juga daerah, karena kemarin juga dalam lapor koordinasi pangan 2025 yang dihadir langsung oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan ini menegaskan kepada pemerintah daerah, baik itu di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi untuk turut berperan aktif. Ini melakukan sidak ke berbagai macam pasar tradisional untuk mencari apakah masih ada di pasar tersebut komoditas minyak kita yang kurang dari 1 liter sesuai dengan yang ditemui di sidak-sidak sebelumnya. Hingga saat ini sendiri sih kalau di pasar Tambah Rejo Surabaya pantauan kami memang masih dijual begitu, karena yang kami dapatkan informasi dari pedagang juga mereka juga susah untuk mencari atau mendapatkan stok dari distributor. Adapun jika mereka mendapatkan stok ini dibatasi pembeliannya maksimal 5 dus atau 5 karton dalam sepekan, yang isinya dalam 1 karton tersebut ada 12 kemasan dengan berat masing-masing 1 liter. Dan ini juga menjadi perhatian kami sendiri di sini. Tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa pembeli di pasar ini yang menyayangkan hal tersebut, karena memang minyak goreng ini menjadi salah satu kebutuhan pokok terutama di bulan puasa selama Ramadan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka bersama keluarga, dan berharap ini pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini secara cepat dan tegas, termasuk juga memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan kepada oknum atau perusahaan yang diduga melakukan kecurangan terkait pengurangan takaran dari minyak kita. Tuhan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardian dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Saudara, Kompas yang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai susu kurma menjadi salah satu minuman favorit warga Kepulauan Bangka Belitung saat Ramadan. Minuman ini dipercaya bisa mengembalikan energi setelah seharian berpuasa.